Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di dalam kelanjutan mata kuliah Manajemen Perbankan Islam, di mana pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang khusus, yaitu prinsip bagi hasil yang dijalankan oleh perbankan Islam yang ada. Sebelum kita masuk kepada pembahasan prinsip bagi hasil ini, alangkah baiknya jika kembali kita mereview terhadap apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang telah lewat terkait dengan pendanaan yang dihimpun oleh perbankan Islam, lalu juga bagaimana penyaluran dana-dana tersebut disalurkan oleh perbankan Islam yang tujuannya adalah untuk bagaimana mengembangkan perekonomian masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Muslim, karena salah satu tujuan daripada establishment of the Islamic banking, salah satunya adalah bagaimana lembaga keuangan Islam bisa memberikan kontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi umat sebagai bentuk daripada social economic safety network yang ada di tengah masyarakat. Baik, yang harus digarisbawahi dan betul-betul kita pahami adalah konsep bagi hasil itu sendiri, karena beda halnya di dalam perbankan konvensional tidak ada yang kita simpulkan sebagai konsep bagi hasil. Kenapa? Karena pembagian yang dilakukan oleh perbankan konvensional itu adalah bunga. Maka konsep yang dipakai di dalam perbankan konvensional adalah konsep bunga, sedangkan di dalam perbankan Islam yang dipakai adalah konsep bagi hasil. Nah, ini harus kita paham betul. Bagaimana membedakan konsep bagi hasil di dalam perbankan konvensional dan perbankan Islam? Nah, di sini saya coba mengutarakan 4 hal sehingga kita sampai pada pemahaman yang benar. We can arrive at the better understanding of bagi hasil dan bunga itu sendiri. Perbedaannya, pembagian di dalam konvensional itu berdasarkan pada bunga. Oleh karenanya, asumsi yang dibangun adalah untung. You meletakkan dana you di sini, maka untunglah yang you dapat dalam bentuk bunga. Untung aja, tidak ada rugi. Semuanya serba untung. Taruh dana di sini, invest di sini, tabung di sini, dan semuanya asumsinya untung, tidak ada rugi. Sedangkan di dalam perbankan Islam, untung tidak hanya menjadi pertimbangan, tapi rugi pun menjadi pertimbangan. Jadi konsepnya adalah tidak hanya untung, tetapi yang dihitung juga rugi, yang dipertimbangkan juga rugi. Kenapa? Karena ups and downs, segala sesuatunya, fluktuasinya, dan itu dihitung, dianggap di dalam perbankan Islam.
Perbankan konvensional tidak. Itu prinsip pertama yang bedakan. Yang kedua, di dalam bagi hasil tadi, kalau tadi bagi hasil yang pertama prinsipnya adalah selalu untung berdasarkan bunga, lalu di dalam bagi hasil perbankan Islam itu untung dan rugi masuk dalam consideration, dalam pertimbangan. Yang selanjutnya adalah bahwa besaran persentase pembagian bunga, besaran persentase pembagian itu berdasarkan pada jumlah, berapa besar jumlah yang jumlah modal yang diberikan, berapa besar jumlah modal yang ditanamkan. Dalam konvensional hitungnya di situ. Ya. Misalnya ada kerjasama antara si A dan si B, maka hitungannya adalah berapa besaran modal yang diberikan. Kalau seandainya si A 60%, si B 40%, segitu bagi hasilnya, flat segitu. Apapun yang terjadi begitu. Namun di dalam perbankan Islam tidak demikian, bahwa pembagian keuntungan atau pembagian bagi hasil itu berdasarkan dengan keuntungan yang dia peroleh. Berapa besar keuntungan yang diperoleh? Semakin besar keuntungan, semakin besar sharingnya, semakin besar porsi yang itu nisbahnya. Ini nisbahnya ya, sesuai dengan kebesaran untung yang dapat. Rugi. Kalau rugi bagi bersama, profit and loss sharing. Kalau tidak ada keuntungan, ya berarti nol, nihil. Begitu. Apa yang dia ada aja, untungnya berapa itu dibagi, nihil ya nihil, rugi ya rugi. Nah, kalau di dalam perbankan konvensional tidak. Ya, di dalam profesional tidak. Sehingga yang ketiga ini, sehingga ketika terjadi keuntungan yang besar, maka bunganya flat saja. Saya sesuai dengan kesepakatan saya dengan pihak bank misalnya, saya kucurkan dana, lalu pihak bank menjalankan memutar dana itu, kesepakatannya adalah bunganya 20% yang saya dapat. Ketika bank berhasil meraih keuntungan dari dana saya yang diputar tadi itu 1 juta, maka sharingnya segitu lah. 1 juta itu yang di-sharing. 1 juta sharing itu 20% ke saya. Ketika ekonomi meningkat, ekonomi makro meningkat, agregat meningkat dan sebagainya, untung semakin besar, harusnya saya dapat untung besar, saya dapat segitu aja. Tidak ada lain halnya dengan perbankan Islam. Ketika kan prinsipnya itulah bagi hasil, untung bagi bersama, rugi bagi bersama, tidak ada untungnya tidak dapat sama-sama. Ketika untungnya besar, ya itulah yang dibagi, nisbah itulah yang dibagi, bagian besar yang kita dapat. Ketika rugi ya rugi, gitu. Jadi tidak flat saja, Kalau dalam perbankan konvensional, ketika perusahaan bank rugi ya tetap harus bawa kasih saya 20% bunganya. Ketika bank untung, bank tetap harus kasih saya 20%. Rugi ya harus kasih saya 20%. Tidak rugi artinya nihil, tetap bagi saya 20%. Saya nggak mau tahu. Kalau misalnya gitu. Nah, kalau di dalam perbankan Islam tidak. Semakin besar keuntungan, semakin besar keuntungan yang dapat, semakin besar porsinya untuk saya. Nihil ya nihil, rugi ya rugi. Dan yang terakhir, yang keempat, poin yang membedakan prinsip bagi hasil dalam konvensional dan Islam adalah
pada prinsip dasarnya bunga di dalam seluruh kajian agama, bunga adalah suatu hal yang ditolak. Prinsip dasarnya loh, pada awalnya demikian. Namun ketika terjadi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya, maka prinsip bunga ini juga mendapat diberikan excuse boleh, dan sebagaimana yang kita alami sekarang di dalam dunia kapitalis, demikian adanya. Tapi tidak demikian dengan prinsip bagi hasil. Tidak ada kata yang tidak sepakat, semua sepakat bahwa bagi hasil adalah suatu prinsip yang berkeadilan. Tidak ada yang membantahkan itu. Nah inilah jadi salah satu yang harus kita pahami bersama sebagai dasar pijakan untuk kemudian kita memahami bagaimana operasional perbankan Islam yang ada. Sehingga di situ kita bisa melihat dengan jernih dan bisa mengkritisi secara konstruktif untuk perbaikan operasional perbankan Islam ke depan. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan kita, yaitu tentang prinsip bagi hasil di dalam operasional perbankan Islam. Di dalam operasional perbankan Islam, prinsip bagi hasil itu ada 4 prinsip bagi hasil yang dilakukan di dalam perbankan Islam. Apa 4 itu? Yang pertama, akad musyarakah atau syirikah. Yang kedua, mudharabah. Yang ketiga, muzara'ah. Yang keempat, mushaqqah. Secara umum dari 4 ini, 2 yang pertama ini yang banyak dipakai, yaitu musyarakah atau syirikah dan mudharabah. Adapun yang kedua terakhir, yaitu muzara'ah dan mushaqqah, ini tidak dipakai, jarang dipakai di dalam perbankan syariah karena ia berhubungan dengan khusus dengan plantation investment, perkebunan, pertanian dan sejenisnya. Nah, adapun untuk medan atau bisnis secara umum yang dilakukan adalah 2 ini, syirkah atau musyarakah, yang kedua adalah mudharabah. Jadi kita bahas 2 ini saja. Pertama, pembahasan tentang musyarakah. Apa sih musyarakah itu atau syirkah itu? Musyarakah atau syirkah di dalam bentuk ekonomi modernnya itu disebut dengan cooperation atau partnership. Dari kata partnership, maka kita bisa ambil kesimpulan ia merupakan musyarakah itu atau syirkah itu adalah satu bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lebih dari 1 pihak, ada 2 pihak, kita katakan 2 pihak yang bekerja sama, di mana kedua pihak itu sama-sama mengelontorkan dana modal. Kedua-duanya mengelontorkan dana modal untuk suatu proyek atau bisnis yang kesepakatan awalnya bahwa untung rugi ditanggung oleh kedua. Sesuai dengan kesepakatan itu, untung ruginya ditanggung oleh mereka berdua. Kesepakatannya seperti itu. Jadi musyarakah atau syirkah ini adalah kongsi, ya, perusahaan kongsi atau usaha kongsi atau usaha partner bareng antara 2 pihak atau lebih, yang kedua-duanya itu harus mengeluarkan dana. Jadi bukan 1 pihak aja yang mengeluarkan dana, dua-duanya harus mengeluarkan dana. Terserah apakah 50-50 atau 40%-60%, yang penting dua-duanya mengeluarkan dana. Dan ketika dan disepakati pembagian untung dan pembagian rugi. Yang harus dipahami atau yang harus digarisbawahi di dalam
akad musyarakah atau syirkah ini atau apa namanya partnership ini adalah bahwa mitra atau nasabah yang pertama seperti tadi saya katakan, masing-masing nasabah harus mengeluarkan dana, tidak boleh salah satu saja. Jadi mitra atau nasabah harus mengeluarkan dana. Yang kedua, mitra harus memiliki keahlian di dalam bidang bisnis itu, di dalam proyek itu. Harus memiliki kecakapan untuk mengelola bisnis itu sehingga koreksi ruginya itu sedikit lebih kepada keuntungan. Yang ketiga, mitra atau nasabah harus memiliki SDM, tenaga kerja untuk menjalankan itu. Nah, barulah terjadi menjalankan fungsi tadi atau musyarakah atau partnership tadi. Bagaimana aplikasinya di dalam perbankan Islam? Aplikasinya seperti yang kita kenal, bagaimana kita mengambilkan kredit di bank. Kredit misalnya kredit untuk usaha, fotokopi misalnya. Nah, konsep atau aplikasi di dalam perbankan Islamnya sama dengan yang dilakukan di perbankan konvensional. Saya sebagai nasabah, saya punya modal 20 juta misalnya, ternyata untuk menjalankan bisnis fotokopi itu butuhkan dana 50 juta secara overall. Saya punya 20 juta, saya datang ke bank, saya presentasikan proposal saya, ajukan proposal dan lain sebagainya. Bank teryakinkan dan setuju untuk bermitra dengan saya, maka bank juga harus menyetorkan kekurangan dana tadi. Ya, saya 30 juta, dana saya 20 juta, digabungkan jadi 50 juta, lalu saya jalankanlah bisnis fotokopi tersebut. Lalu bagi hasil, untung sekian, bagi hasil sekian, itu disepakati di awal tadi. Kalau untung baginya sekian, rugi baginya sekian, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi di dalam bank yang perbankan lainnya adalah ada perbankan yang diizinkan untuk menanamkan investasi kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Misalnya perusahaan lagi goyang, bank ini diberikan izin oleh pemerintah untuk memberikan atau berinvestasi kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Dia berinvestasi di perusahaan tadi. Nah, dana yang didapatkan oleh perbankan tadi itu dicampur dengan dana yang ada di perusahaan tadi, kelola oleh perusahaan, lalu perusahaan itu kembali sehat dan kemudian mendapatkan untung yang banyak, dibagikan keuntungan tersebut antara pihak bank sebagai mitranya. Lalu sampai pada suatu titik di mana ketika dianggap bahwa perbankan itu tidak perlu lagi untuk menjadi mitra karena udah kuatnya perusahaan tadi, perbankan bisa melakukan deinvestasi. Pada sampai waktunya, jangka waktu tertentu, perusahaan deinvestasi mengambil investasinya kembali, baik secara langsung ataupun secara bertahap. Itu modal ventura. Itu yang kita sebut dengan modal ventura di dalam ekonomi biasa. Nah, prakteknya di dalam perbankan Islam adalah musyarakah dalam bentuk modal ventura. Tapi bank-bank yang diizinkan untuk investasi kepemilikan perusahaan saja, yang tidak ya tidak. Itu modal ventura. Nah, itu musyarakah. Jadi gampang saja. Musyarakah itu kerjasama, fungsi masing-masing menjalankan modal, kemudian jadi akad dengan persyaratan dan kesepakatan yang disepakati, jalankanlah usaha tersebut, untung dibagi, rugi juga ditetapkan bersama, ditanggung bersama. Itu musyarakah. Yang kedua sekarang mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah sama saja konsepnya dengan musyarakah, prinsipnya sama saja.
secara overall adalah kerjasama antara dua pihak atau antara dua pihak. Namun yang membedakan antara musyarakah dan mudharabah adalah di dalam musyarakah kongsi modal, masing-masing menyerahkan modal. Kalau di dalam mudharabah tidak sama-sama kongsi modal, tetapi satu pihak menanggung 100% dana operasional atau modal itu, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Pihak yang lainnya hanya sebagai pengelola modal itu, yang disebut di dalam bahasa fikihnya mudharib. Yang punya modal, yang memberikan 100% modal itu namanya sahibul mal. Yang mengelola dana 100% dari si sahibul mal itu adalah mudharib namanya. Aktivitasnya disebut dengan mudharabah. Jadi bedanya antara mudharabah, musyarakah di situ. Prinsip besarnya sama, namun yang membedakan adalah di dalam musyarakah semua ngasih modal. Kalau di dalam mudharabah hanya satu pihak yang memberikan modal, pihak yang lain sebagai mudharib, sebagai pengelola modal itu. Bagaimana kesepakatan bagi hasilnya? Ya, sesuai kesepakatan bagaimana berapa porsinya. Tetapi yang harus dibawahi di sini adalah untung dibagi sesuai dengan kesepakatan, tapi ketika ada kerugian, maka kerugian ditanggung oleh yang punya modal. Sahibul mal yang merugi, yang mengelola tidak. Nah, situ. Kalau musyarakah dua-duanya rugi, dua-duanya lah. Semua pihak menanggung rugi. Tapi kalau dalam mudharabah yang menanggung rugi yang punya uang aja, yang mengelola tidak. Namun pada satu titik di mana ketika diketahui bahwa pengelola itu lalai di dalam mengelola dana tersebut, sehingga akibat dari kelalaian pengelola tadi menimbulkan kerugian, maka pada tatanan ini kerugian tidak ditanggung oleh pemodal, tapi kerugian ditanggung oleh mudharib atau pelaksana pengelola tadi. Dia yang menanggung kerugian kalau memang akibat kelalaian si pengelola tadi. Jika tidak, tetap kerugian ditanggung oleh sahibul mal yang memiliki modal tadi. Itu mudharabah. Secara prinsip umum sama dengan musyarakah. Bagaimana aplikasinya di dalam perbankan syariah, di dalam perbankan Islam? Aplikasinya kalau di dalam ekonomi umum kita sebut dengan tabungan berjangka. Tabungan berjangka contohnya tabungan haji, dana pensiun, apalagi tabungan yang sifatnya berjangka. Dana haji, saya mau haji tahun 2030 misalnya, 10 tahun lagi saya mau haji, saya tabung di bank mengelola uang dana saya itu sehingga menghasilkan untuk jangka berjangka waktu lah. Sehingga dana saya, tabungan saya bertambah. Atau dalam bentuk deposito dalam perekonomian umum, deposito itulah mudharabah. Deposito, apakah itu deposito biasa atau deposito khusus. Apa yang kita maksud dengan deposito khusus? Deposito yang dana khusus yang diberikan oleh nasabah, lalu nasabah mengkhususkan lagi harus dikelola di dalam usaha yang khusus dengan syarat-syarat khusus dan sebagainya. Semuanya sebab khusus. Nah, ini di dalam mudharabah disebut mudharabah muqayyadah. Semuanya sebab khusus, dikhususkan, tidak sembarangan. Kalau deposito biasa, dana nasabah itu dikelola secara sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh pengelola. Dalam hal ini, misalnya perbankan memiliki proyeksi bisnis dan dia tentu bisnis yang halal, tidak boleh tidak halal. Nah, dana nasabah yang dalam bentuk deposito biasa itu dikelola. Di situ ada untung di-share ke masing-masing nasabah setiap bulannya. Nah, dalam deposito khusus tidak. Jadi deposito khusus misalnya ini dana saya ini deposito khusus untuk misalnya pembangunan stadion misalnya, hanya itu saja dengan syarat-syarat sekian dan syarat-syarat sekian. Nah, itulah aplikasi mudharabah di dalam
perbankan syariah di dalam perbankan Islam. Jadi musyarakah itu dalam perbankan, dalam ekonomi umum itu kita kenal dengan pembiayaan proyek, kongsi partnership, lalu modal ventura. Sedangkan di dalam mudharabah itu yang tabungan yang berjangka tadi, deposito biasa dan deposito khusus. Itu dua hal itulah yang jamak dilakukan di dalam sebagai produk yang ada di dalam perbankan Islam. Jadi kalau kita berniat untuk kredit bank, ya itu tadi musyarakah tadi. Kredit bank tadi, kita punya modal berapa, kurang modal misalnya, kita kurang modal untuk usaha, ya kita ajukan kepada pihak perbankan Islam untuk memberikan dananya kepada kita, kongsi dengan kita, lalu dapat modalnya, gabungkan dengan dana kita buka usaha sesuai dengan yang kita proyeksikan kepada pihak perbankan. Nah, kalau mudharabah yaitu deposito khusus yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Muqayyadah itu artinya terikat. Jadi tidak bisa sembarangan. Terikat dengan syarat-syarat dan kekhususan yang tadi. Dan juga tabungan-tabungan yang sifatnya berjangka. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti yang sudah saya ingatkan, banyak lagi baca buku dan referensi-referensi terkait dengan hal ini sehingga pemahaman Anda semakin komprehensif. Karena kalau kita mau bicara secara luas, mudharabah ada macam jenis-jenisnya, musyarakah juga ada jenis-jenisnya, cuma karena di sini mata kuliahnya itu dan itu semua harus Anda ketahui, cuman karena ini mata kuliahnya adalah manajemen perbankan Islam, maka yang menjadi produk perbankan Islam saja yang kita bicarakan. Atau jenis-jenis yang lainnya nanti Anda baca sendiri, pahami sendiri, karena itu bermanfaat bagi Anda, khususnya kalau kita berbicara pada mata kuliah fikih muamalah. Nah, situ kita akan detail berbicara tentang mudharabah secara fikih, musyarakah secara fikih. Yang sekarang mudharabah secara perbankan, produk perbankan, dan musyarakah secara produk perbankan Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.